Makan tempura enak lagi. Nggak akan aku sia-siakan makan makanan ini. Kamu lihat kan orang yang rakus itu, dia bisa aja menghabiskan 20-30 tempura. Ya nggak masalah sih kalau dia emang beneran makan semua itu. Tapi aku sama sekali nggak yakin kalau dia tuh beneran makan semuanya. Aku tuh nggak yakin banget. Iya, kamu benar, gak mungkin juga kan kalau dia itu makan semuanya. Belum lagi dia ngambil yang lainnya. Kayaknya kita harus awasi deh. Beberapa hari ini dia itu aneh banget soalnya. Makan banyak tempura tapi dalam waktu yang cepat. Aduh, kenyang banget sih. Tapi tempuranya masih banyak. Tapi perut aku udah gak muat lagi nih. Kalau dipaksa, bisa-bisa perut aku jadi sakit. Mumpung orang-orang lagi sibuk makan, pelayannya juga lagi sibuk melayani, aku harus bergerak cepat. Makan yang banyak ya ayam-ayamku, biar nanti aku bisa masak kalian jadi makanan yang enak. Atau enggak, aku bisa jual kalian ke penjual ayam. Lumayan kan uangnya. Pagi Pak RT, waduh pagi-pagi gini udah rajin aja nih ngasih makan ayam. Iya dong Bu, harus rajin biar ayam-ayamnya sehat dan cepet gede. Nanti kan lumayan bisa saya jual. Oh iya Bu, mana pakan ayam pesanan saya? Tenang aja Pak RT, nih udah saya bawain sesuai sama pesanan Pak RT. Wah, makasih banyak ya Bu Endah. Kebetulan banget makan ayam saya udah habis. Tuh tinggal buat sekali lagi aja. Iya, sama-sama Pak RT. Oh iya Pak RT, di depan komplek kita ada tempat makan all you can eat. Saya mau ke sana sama ibu-ibu yang lain. Pak RT mau ikutan nggak? Di sana makanannya enak loh Pak, ada tempura. Aduh Bu Endah, saya nggak tahu all you can eat itu makanan apa. Saya baru dengar. Emang itu restoran apa? Ya Tuhan Pak RT, masa gitu aja nggak tahu sih Pak? Itu loh Pak RT, bayarnya cuma sekali aja, tapi bisa ngambil makanan sepuasnya. Misal nih Pak RT bayar 120.000. Nah Pak RT boleh tuh ngambil apapun sepuasnya. Oh alah gitu ya ternyata. Iya saya paham. Aduh tapi saya nggak ada yang buat makan di tempat kayak gitu. Lain kali aja Bu. Ya udah nggak apa-apa Pak, kalau gitu saya duluan ya Pak RT. Mari Pak. Mari Bu, hati-hati. Makanan di all you can eat ya. Kayaknya sih menarik, tapi saya nggak ngerti caranya. Sebenarnya penasaran juga sih, tapi gimana ya? Saya nggak ngerti cara makan di sana. Terus saya juga belum punya uangnya. Lapor Pak RT, saya sudah sampaikan ke Pak Samsul dan sekarang katanya dia bakal ke rumah Pak RT nanti sore. Terima kasih banyak ya Romi, maaf merepotkan soalnya saya nggak bisa telepon Pak Samsul dan saya juga lagi nggak bisa ke rumah dia. Iya santai aja Pak RT, saya senang kok bisa bantu. Oh iya Pak Samsul bilang nanti sekalian ngajak Pak RT makan, tapi saya nggak tahu sih makannya di mana. Mungkin nanti bakal dibilangin sama Pak Samsul. Iya, sekali lagi makasih ya Romi. Iya sama-sama Pak, tenang aja Pak, urusan kayak gini serahkan semuanya sama saya. Dijamin deh semuanya bakal beres. Kalau gitu saya duluan ya Pak RT. Iya Romi, hati-hati ya. Semoga aja Pak Samsul ngajakin ke all you can eat. Kan lumayan kalau ditraktir sama Pak Samsul. Kalian cepet tambah gedenya ya biar saya jual. Oh ini jadi tempat makan all you can eat. Saya jadi penasaran sama makanannya. Makanya saya ngajak Pak RT makan di sini. Saya yakin Pak RT pasti suka. Tenang aja Pak RT bisa makan apapun dan seberapa banyak apapun. Tapi ingat Pak, secukupnya aja. Takut nanti jadi mubazir. Soalnya kalau nggak habis, selain kita udah dapet charge, nanti juga nggak enak. Iya Pak Samsul, emang aja Pak di sini makanannya kecil kok Pak. Hahaha, aku bisa makan sepuasnya, cuma bayar murah. Sayang kalau nggak makan banyak. Aku harus makan yang lebih banyak daripada aku yang bayar. Itu bukannya Romi ya? Wah dia juga ada di sini. Ternyata banyak warga yang datang ke sini ya Pak. Oh iya Pak RT, banyak warga kita yang penasaran sama tempat ini, makanya banyak yang mampir. Ya udah Pak, kita cari tempat duduk yuk. Sekalian kita ambil makanannya. Ya ampun Romi, kamu itu sadar gak sih? Tiap ke all you can eat, kamu pasti kayak ikut lomba makan. Nanti kalau nggak habis gimana? Kamu tuh bisa aja loh didenda karena makanan kamu nggak habis. Lah emangnya kenapa? Aku bayar 120.000, harus balik modal. Tempura satu aja udah 20.000. Gua ambil 10, kalau perlu ambil banyak lagi. Gua nggak akan masalah makan banyak-banyak. Yang penting tuh ya, gua tuh bisa makan enak. Tapi sisa makanan kamu itu gimana? Aku yakin yang kamu amankan itu pasti bakalan ada sisanya. Gak mungkin kamu makan sebanyak itu. Udah nggak usah dipikirin itu dulu. Aku yakin kok nggak bakal rugi dan nggak bakal ada yang sisa. Semuanya bakal masuk ke perut.
Tumben banget Pak RT ngajak saya mancing. Biasanya sama Pak Samsul. Dianya kemana Pak? Dia ada tapi lagi sibuk ngurus anaknya yang lagi sakit. Makanya nggak mungkin saya aja yang mancing. Rom, kamu itu sering makan all you can eat? Saya sering lihat kamu masuk atau keluar dari sana. Oh itu, iya Pak, saya sering ke sana. Lumayan lah Pak, bisa bayar murah tapi bisa makan seenaknya. Lagian makan di sana tuh bikin saya kenyang lebih lama. Ini kok pancingannya berat ya? Wah, kayaknya dapat ikan besar nih. Ayo ditarik Romi, siapa tahu aja itu ikan besar. Ya Tuhan, kirain saya kamu bakal dapat ikan yang besar. Taunya malah dapat sepatu kayak gitu. Saya juga pikir gitu Pak. Taunya cuma dapat sepatu boot. Lagian siapa sih yang buat sampai kayak gitu? Ini udah nggak beres nih Pak. Masa buang sampah di tempat pemancingan kayak gini? Iya juga ya. Nanti saya tanya deh ke orang-orang siapa yang suka buang sampah sembarangan kayak gitu. Loh, kamu mau kemana Romi? Baru setengah jam kamu di sini, masa udah mau pergi aja? Saya mau makan di all you can eat Pak. Ini udah waktunya saya makan di sana. Pak RT mau ikut gak? Lumayan loh Pak kalau makan di sana. Nggak saya makan di rumah aja. Nih nunggu ikannya dapet. Saya nggak punya uang kalau makan di sana. Kamu aja. Tapi kamu jangan suka berbuat curang ya. Maksudnya apa ya Pak? Kok Pak RT ngomong kayak gitu? Saya tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Jadi mohon jangan berbuat curang. Kasihan yang lain kalau kamu berbuat curang. Ya udah, saya duluan ya Pak RT. Semoga kamu bisa cepat sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan Romi. Semoga kamu sadar kalau itu salah. Makan tempura enak lagi. Nggak akan aku sia-siakan makan makanan ini. Kamu lihat kan orang yang rakus itu, dia bisa aja menghabiskan 20-30 tempura. Ya nggak masalah sih kalau dia emang beneran makan semua itu. Tapi aku sama sekali nggak yakin kalau dia tuh beneran makan semuanya. Aku tuh nggak yakin banget. Iya, kamu benar, gak mungkin juga kan kalau dia itu makan semuanya. Belum lagi dia ngambil yang lainnya. Kayaknya kita harus awasi deh. Beberapa hari ini dia itu aneh banget soalnya. Makan banyak tempura tapi dalam waktu yang cepat. Aduh, kenyang banget sih. Tapi tempuranya masih banyak. Tapi perut aku udah gak muat lagi nih. Kalau dipaksa, bisa-bisa perut aku jadi sakit. Mumpung orang-orang lagi sibuk makan, pelayannya juga lagi sibuk melayani, aku harus bergerak cepat. Gak ada yang lihat kan? Kalau kayak gini kan lumayan, aku bisa bawa pulang tempuranya. Mumpung gak ada siapapun, aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Ada apa ya Mbak? Maaf, saya harus pergi, jangan halangi jalan saya. Dalam restoran ini sudah ada ketentuan, jika makanan yang tidak habis itu wajib mendapatkan denda. Dan maaf, Mas tidak habis makanannya. Ya ampun Mbak, nggak lihat tuh, nggak ada satupun makanan yang tersisa. Jadi saya nggak perlu ganti rugi lah. Mbak ini ngaco aja sih. Tolong jangan mempersulit ini semua Mas. Aku tahu kalau kamu itu tidak menghabiskan makanannya. Kamu menyembunyikan makanan itu kan. Tolong kembalikan dan bayar semuanya Mas. Lebih baik sekarang kamu ikut kami Mas. Jangan seperti ini banyak merugikan orang lain. Aduh, gimana ini? Udahlah, mending aku ikutin aja dulu untuk sementara. Nanti aku tinggal ngeles aja deh. Saya tekankan lagi Mas, tolong ini yang terakhir kalinya Mas melakukan ini semua. Saya harap kamu tidak melakukannya lagi, terlepas dari apapun alasannya. Dan untuk sanksi yang harus kamu jalani, itu diharapkan bisa jadi yang terakhir kalinya. Karena jika kamu mengulanginya lagi, kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan kamu ke polisi. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Di restoran ini maksudnya, kan masih ada restoran yang lain. Iya, sama-sama. Kita jadikan ini pembelajaran untuk kedepannya. Kenapa harus ketahuan sih? Kalau kayak gini kan aku jadi nggak bisa makan di situ lagi. Mereka juga udah ngelarang aku buat makan di situ lagi. Wah, kebetulan banget ada restoran baru. Untung aja aku lihat ada restoran baru. Bisa nih aku kesana. Lumayan kan jadi tempat makan aku yang baru. Rom, mau kemana malam-malam kayak gini? Kok jalan kaki sih tumben? Motor saya rusak. Terus ada hal yang terjadi. Jadinya saya harus jalan kaki. Tapi mungkin nanti bakal naik ojek atau angkot. Kamu baru ngaju sama saya, ini udah malam, kendaraan umum udah jarang. Oh iya, saya mau tanya sama kamu. Apa bener kamu di blacklist dari restoran yang dekat komplek kita? Beritanya udah kesebar di mana-mana loh.
Ya Tuhan, padahal restoran itu sendiri yang bilang ke saya nggak boleh ngasih tahu ke siapapun. Lah ini malah mereka yang ngasih tahu. Ya gitulah, intinya banyak yang terjadi. Saya tahu kalau ini masalah kamu yang terlalu rakus. Cobalah buat gak terlalu rakus, makan secukupnya. Kamu nggak akan tahu apa yang terjadi setelah ini. Emangnya siapa sih yang rakus? Saya itu hanya memanfaatkan situasi dan kondisi. Nggak ada yang rakus kok, Pak. Mungkin itu menurut kamu. Ya udah, yuk kita pulang ya. Ayo, kamu mau ngapain di situ terus? Ini adalah targetku yang lain. Aku udah nggak sabar makan di sana. Romi, kamu kesini juga? Tumben kesini. Biasanya ke restoran kesayangan kamu itu. Jangan ngeledek deh. Kamu juga udah tahu kan yang terjadi itu kayak gimana. Gak usah pura-pura nggak tahu. Iya, aku udah tahu kok. Aku sih yakin kalau kamu itu bakalan datang ke sini. Jadi sekarang targetnya restoran ini ya? Nggak usah ngomong kayak gitu. Udahlah, jangan ngeledek terus. Aku harap kamu jangan kayak kemarin. Perasaan aku jadi nggak enak, nggak tahu kenapa. Tapi aku rasa kayaknya bakalan ada hal yang terjadi deh. Gak mungkin lah. Kamu itu terlalu overthinking, tahu nggak? Gak mungkin juga bakal ada hal yang terjadi. Dan itu semua hanya perasaan kamu aja. Dan itu bukan perasaan aku. Susah banget dibilanginnya. Hari ini gua targetin 300.000. Let's go tempura, mari kita makan. Kenapa dia nggak pernah dengerin omongan aku sih? Banyak banget lagi yang dimakan. Perasaan aku jadi nggak karuan. Maaf Pak, mohon ambil secukupnya ya. Saya rasa tempura yang Bapak ambil terlalu banyak, ditakutkan tidak akan habis. Kalau takut rugi jangan pasang all you can eat, Mbak. Mending gak usah sosokan jualan all you can eat. Kalau nggak diperbolehkan kayak gini. Saya ngambil banyak itu artinya saya mampu buat makan sebanyak ini. Udah sana pergi, jangan ganggu kenikmatan saya. Ganggu kenikmatan orang aja sih. Aku kan lagi ngobrol, aku kan lagi enak-enak makan. Jadi kayak gitu ya Mbak ceritanya. Sebenarnya saya udah pernah negur dia buat jangan jadi orang yang rakus, tapi dia sama sekali nggak pernah dengar omongan saya. Saya sebenarnya kasihan sama Romi, Pak. Cuma ya gimana ya, dia itu susah buat dibilangin. Rakusnya itu udah mendarah daging. Dia nggak peduli kalau perutnya udah penuh atau enggak. Yang penting kalau itu yang dia suka dan bikin dia puas, dia bakal tetap makan. Mungkin nanti saya akan bicarakan lebih serius, Mbak. Terima kasih untuk infonya, Mbak. Iya, sama-sama Pak RT. Saya lapor bukan untuk apa-apa, tapi karena saya peduli sama Romi. Dia tuh tetangga saya. Iya, saya mengerti Mbak Koko. Sesama warga memang harus saling peduli. Itu untuk menciptakan lingkungan yang rukun. RT, ada yang mau saya omongin, Pak. Ada apa Samsul? Kok kayak nggak tenang banget? Maaf nih bapak-bapak, saya ada urusan lain. Saya duluan ya, mari. Iya Mbak Koko, hati-hati ya. Ada apa Samsul? Saya dapat info dari satpam salah satu restoran all you can eat. Dia bilang ada Romi yang masuk ke sana. Terus dia ngambil banyak tempura, Pak. Sampai ada banyak orang yang gak kebagian. Saya takut kalau itu jadi masalah. Aduh, kenapa jadi kayak gini sih? Romi itu susah dibilangin ya. Kalau kayak gini nama baik saya juga ikut tercoreng. Jadi gimana, Pak? Apa kita susul aja? Kita awasi aja dari luar. Kalau ada masalah nanti kita tinggal masuk dan selesaikan secara cepat. Baik Pak RT. Tapi Pak RT, saya berpikir apa kita terlalu berlebihan ya, Pak? Maksud saya ini memang urusan dia, tapi di sisi lain kelakuan Romi itu bikin nama baik komplek kita jadi kelihatan gak baik. Saya mengerti perasaan Bapak, tapi mau bagaimanapun Romi itu masih bagian dari komplek ini. Gak mungkin kita diem aja kalau dia kena masalah. Kayak yang Pak Samsul bilang, ini ada hubungannya dengan nama baik komplek kita. Jadi kita juga harus berusaha untuk menjaga dari kemungkinan terburuk yang bisa menyebabkan komplek kita nama baiknya rusak. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya sama sumpit ini? Hah? Apaan ini? Kenapa lengket begini? Gak biasanya deh kayak gini. Gila, apaan nih?
Aku harus keluar dari sini, tapi gimana caranya? Lantai ini berubah jadi lengket. Tolong saya, siapapun tolong saya. Tolong, apa ada orang? Siapapun tolong saya tidak bisa bergerak. Saya tidak mau jadi tempura. Saya mau pergi dari sini. Tolong, siapapun tolong saya. Kita berdoa aja Pak, semoga Romi nggak bikin masalah. Amin, itu yang saya harapkan. Kita semua nggak mau ada masalah apapun. Pak RT, gawat Pak, Romi Pak. Ada apa Sumi? Kenapa kamu lari-lari kayak gitu? Ada apa sama Romi? Dia bikin masalah apa lagi sekarang? Aduh, saya susah ngejelasinnya Pak. Saya takut Pak RT dan Pak Samsul nggak percaya sama saya. Soalnya itu tuh berasa kayak di luar nalar Pak. Kamu tenang dulu, atur napas. Kamu cerita dulu aja, entah kita percaya atau enggak, tergantung kamu ceritain masalahnya. Ya Sumi, coba kamu tenang dulu dan ceritakan semuanya. Jadi gini Pak, Romi dan saya makan di All You Can Eat. Terus Romi ngambilnya banyak banget, sampai ditegur sama pelayannya. Setelah itu nggak tahu kenapa lantai restoran jadi kayak adonan tempura. Terus Romi jadi kayak tempura Pak. Ya intinya kayak gitulah Pak, saya susah buat jelasinnya. Pak, ini udah jadi masalah. Kayaknya kita harus beneran ngurus ini deh Pak. Kita nggak bisa diem aja nih. Iya Pak, tolong bantu Romi Pak. Iya, kamu tenang ya, saya pasti akan bantu. Pak Samsul, ayo kita ke sana Pak. Tolong saya. Tolong. Itu beneran terjadi, orang itu kayak jadi tempura raksasa. Iya, itulah kenapa kita jangan jadi orang yang rakus. Semua itu ada porsinya. Jangan karena kamu bisa makan sepuasnya, kamu jadi nggak tahu batasan diri dan malah jadi orang yang rakus. Kayaknya patung ini tuh penuh penyesalan ya. Kita pergi aja yuk, ngeri liatnya. Kita terlambat Pak. Romi sudah mendapatkan azabnya. Benar kata orang-orang di luar sana, Romi itu terlalu rakus hingga Tuhan menegurnya. Rakus tak pernah membawa kenyang, yang tersisa hanyalah penyesalan nantinya. Rakus membuat kita lupa sama apa yang namanya bersyukur, melewati kapasitas diri hingga merugikan diri sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak? Apa kita akan memindahkan Romi? Kita akan meminta pihak restoran untuk membantu membawa Romi. Kita juga nggak mungkin kan membiarkan Romi ada di sini.